Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Rahmadani, NIM 21150401129 dari kelas IPD. Nah, kali ini saya akan membawakan ragam emosi depresi. Nah, tonton video ini sampai habis. Kamu tahu nggak sih berapa orang yang mengalami depresi? Secara global, lebih dari 264 juta orang dari segala usia mengalami depresi. Tingginya angka depresi diperparah dengan fakta bahwa setiap tahun sekitar 800.000 orang sampai meninggal dunia yang tak lain berupa bunuh diri. Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi depresi dengan umur di atas 15 tahun mencapai 6,1% atau setara dengan 16 juta penduduk. Kemudian, dari banyaknya penderita depresi, hanya 9% saja yang menjalani pengobatan medis. Dan terus bagaimana dengan sisanya? Sebanyak 91% tidak mendapatkan pertolongan atas dasar berbagai macam alasan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, pengertian depresi. Nah, pengertian depresi menurut Wikipedia, depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Kondisi depresi adalah reaksi normal sementara terhadap peristiwa-peristiwa hidup seperti kehilangan orang tercinta. Adapun menurut Beck dan Alford 2009, definisi depresi merupakan sebuah gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu, di mana individu yang mengalami gangguan depresi dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa depresi adalah gangguan suasana hati yang cukup umum tetapi serius, berupa yang menyebabkan adanya penyimpangan perasaan, cara berpikir, serta perilaku dari individu secara terus-menerus. Baiklah, kita masuk kepada gejala dari depresi. Nah, ciri-ciri secara psikis seseorang yang mengalami depresi seperti yang telah saya paparkan dalam PPT yang telah ada dalam video. Nah, yang pertama itu adanya perubahan suasana hati yang memburuk secara drastis, mengalami perasaan sedih terus-menerus, merasa putus asa dan sulit membuat keputusan, sering menangis terseduh-seduh, merasa kesal, gampang emosi, dan tidak toleran terhadap orang lain, merasa diri sendiri tidak berharga dan tidak berdaya, adanya diselimuti perasaan bersalah yang terus-menerus, selalu merasa cemas atau khawatir, tidak minatnya melakukan apapun, tidak bisa merasakan kebahagiaan atau kesenangan sedikit pun dari situasi dan kejadian yang positif, sampai pada berpikir untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Baiklah, kita masuk ke dalam ciri-ciri fisik dari seorang yang mengalami depresi. Yang pertama, mengalami kelembatan bergerak, berbicara dari biasanya. Yang kedua, berat badan naik atau turun secara drastis karena nafsu makan yang berubah. Yang ketiga, banyak makan atau justru malas makan. Yang keempat, kembali. Yang kelima, timbulnya gangguan tidur termasuk insomnia, bangun kepagian atau justru banyak tidur. Yang keenam, merasa sakit di sekujur tubuh tanpa sebab. Yang ketujuh, menstruasi tidak teratur bagi wanita. Kemudian kita masuk kepada gejala depresi yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, yaitu tindakan yang menutup diri berupa menghindar bersosialisasi dengan teman-teman ataupun keluarga, sehingga sulit berinteraksi baik itu di rumah ataupun lingkungan kerja, bahkan sangat rentan menghadapi masalah dengan orang sekitar. Kemudian tidak dapat bekerja ataupun beraktivitas seperti biasanya, mengakibatkan tidak fokus serta sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian tindakan yang mengabaikan atau membenci hobi dan kegiatan yang sebelumnya sangat berhari. Agar kita lebih bisa memahami mengenai depresi, adapun jenis depresi yang perlu diwaspadai, yaitu pertama, depresi mayor. Nah, apa
mayor merupakan salah satu jenis depresi yang paling umum terdiagnosis. Jenis depresi ini ditandai dengan gejala kesedihan, putus asa, dan kesepian, yang dimana berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Gejala depresi ini cukup serius dan berdampak pada kualitas hidup pengidapnya. Kedua, distimia. Apa distimia itu? Distimia adalah jenis depresi yang berlangsung selama 2 tahun atau lebih, tetapi tingkat keparahan gejala bisa lebih ringan atau malah lebih berat dibandingkan jenis depresi sebelumnya. Walaupun umumnya tidak mengganggu pola aktivitas sehari-hari, distimia dapat mempengaruhi kualitas hidup pengidapnya. Yang ketiga, depresi premenstrual atau premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Berkaitan dengan premenstrual syndrome atau PMS, depresi premenstrual adalah gangguan suasana hati yang cukup serius sehingga bisa mengganggu keseimbangan emosi dan perilaku pengidapnya. Kondisi ini ditandai dengan munculnya rasa sedih, cemas, dan gangguan suasana hati ekstrim ketika memasuki masa PMS. Gangguan bipolar adalah jenis depresi yang ditandai dengan adanya 2 suasana hati yang bertolak belakang, yaitu mania dan depresi. Apa itu mania? Mania ditandai dengan munculnya perilaku atau emosi yang meluap-luap seperti rasa gembira atau semangat yang mengguncang dan tidak bisa dikendalikan. Sebaliknya, depresi pada gangguan bipolar ditunjukkan dengan rasa tidak berdaya, putus asa, dan sedih. Kelima, kita masuk kepada depresi postpartum. Jenis depresi ini terjadi pada wanita beberapa minggu atau bulan setelah melahirkan. Gejala depresi postpartum berdampak pada kesehatan dan ikatan batin antara ibu dan bayinya. Apa sih penyebabnya? Jadi, penyebab utamanya adalah perubahan hormon, yaitu ketika hormon estrogen dan progesteron yang tadinya cukup tinggi pada masa kehamilan menurun secara drastis setelah melahirkan. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab depresi. Namun depresi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor yang dapat muncul, yaitu adanya riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga atau keturunan keluarga. Yang kemudian ketergantungan terhadap alkohol atau obat terlarang, memiliki ciri kepribadian tertentu berupa rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis atau terlalu bergantung kepada orang lain. Kemudian mengidap penyakit kronis atau serius seperti HIV atau AIDS, diabetes, stroke, nyeri kronis, penyakit jantung atau kanker. Kelima, mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang yang dicinta, masalah keuangan atau hubungan yang sulit. Baiklah, kita masuk kepada pengobatan depresi. Mengenai masalah depresi seringkali memerlukan bantuan medis profesional dari psikolog maupun psikiater. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dan penanganan seperti apa yang sesuai untuk kondisi yang dialami. Adapun pengobatan depresi, yang pertama ada psikoterapi. Yang kedua ada cognitive behavior therapy atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pengidap melepaskan pikiran dan perasaan negatif, seperti menggantinya dengan respon positif. Yang kedua ada problem solving terapi atau PST, meningkatkan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. Yang keempat ada interpersonal terapi atau IPT, untuk membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. Kelima, ada terapi psikodinamis untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakannya dan bagaimana merespon perasaan tersebut. Yang keenam, ada obat antidepresan. Penggunaan obat-obat ini harus selalu dalam pengawasan dokter karena efek sampingnya yang cukup banyak. Yang ketujuh, ada terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif terapi atau ECT. Untuk pengidap depresi yang tidak membaik setelah diberi obat-obatan, mengalami gejala psikosis, serta pengidap yang mencoba bunuh diri. Baiklah, terima kasih semuanya yang telah menonton video saya kali ini. Semoga apa yang ada di video ini dapat memperluas pengetahuan kalian mengenai emosi depresi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.